Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Diah Anggraini dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melakukan video podcast dengan tema Sistem Pendidikan pada masa kolonial Belanda bersama dengan rekan saya Kaila Cahaya Sabrina sebagai pewawancara. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa latar belakang dari pendidikan pada zaman kolonial Belanda? Jadi, latar belakang pendidikan pada masa penjajahan Belanda yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajahan. Pendidikan dimaksud untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah dan mengabdi untuk kepentingan Belanda. Oleh karena itu, si pendidikan hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan dapat membantu mempertahankan ekonomi penjajahan. Pada tahun 1899, artikel karya Van Deventer dengan judul N.R. Scott atau Hutang Kehormatan terbit dalam majalah The Gids. Artikel tersebut berisikan tentang pemikiran Van Deventer mengenai hutang budi Belanda kepada Indonesia. Baik, yang kedua, apa yang dimaksud dengan hutang budi Belanda kepada Indonesia? Hutang budi tersebut adalah tentang kemakmuran yang diperoleh oleh Belanda, merupakan hasil dari kerja keras dan jasa orang pribumi. Anjuran Van Deventer itu kemudian terkenal dengan trilogi Van Deventer, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Gagasan tersebut ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina pada tanggal 17 September 1901 dan tertuang dalam pidatonya yang berjudul Ethisch Rechten atau Haluan Etis. Pidato tersebut kemudian menandai awal dari kebijakan politik etis. Selain itu, dengan diberikan kedudukan dalam pemerintahan Hindia Belanda dengan gaji yang lebih rendah daripada orang-orang Belanda sendiri, mengingat taraf hidupnya yang masih rendah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja sistem pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda? Jadi untuk sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada zaman VOC dan yang kedua pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Lalu, apa itu sistem pendidikan zaman VOC dan sistem pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda? Untuk yang pertama, sistem pendidikan zaman VOC merupakan sebuah kongsi dagang sehingga kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan dan menyerahkannya kepada pihak gereja dan dibiayai oleh Nederland Zendeling-Geneung. Secara umum, masa awal pendirian sekolah pada zaman VOC berbasis agama dan dilakukan di daerah dengan struktur politik lemah. Proses belajar mengajar yang dilakukan masih sangat sederhana, seperti membaca, menulis, dan bernyanyi, yang selalu dikaitkan dengan pelajaran agama. Selain itu, dapat juga pendidikan tradisional yang berbasis agama Islam, yang tidak tersentuh oleh VOC. Untuk yang kedua yaitu sistem pendidikan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada garis besarnya, sistem persekolahan kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisahannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem. Pendidikannya kolonial Belanda terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan rendah yang dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan rendah pengantar Belanda, dan yang kedua pendidikan rendah berbahasa Melayu, dan yang kedua pendidikan lanjutan atau menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan rendah berbahasa pengantar Belanda dan berbahasa Melayu? Pendidikan rendah itu dibagi menjadi 2, pendidikan bahasa pengantar Belanda dan bahasa pengantar Melayu. Untuk bahasa pengantar Belanda, yang pertama ada Europees Lager School atau ILS. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa Timur, asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Sekolah ini didirikan pada tahun 1831. Pada awal pendiriannya, masa lama belajarnya adalah 3 tahun dan berubah menjadi 7 tahun pada tahun 1907. Selanjutnya ada Hollands Indies School. Pada awal pendiriannya, HIS hanya diperuntukkan untuk orang-orang elit saja.
Namun setelah adanya politik etis, sekolah ini akhirnya bisa dimasuki oleh anak-anak yang bergolongan rendah. Di Surabaya terdapat dua jenis HIS, yaitu HIS negeri dan HIS bersubsidi. Untuk yang kedua yaitu pendidikan rendah berbahasa Melayu. Terdapat dua jenis sekolah pada bahasa pengantar Melayu. Yang pertama terdapat sekolah Ongkoloro. Sekolah ini didirikan pada tahun 1895 di Surabaya. Sekolah Ongkoloro atau kelas 2 ini memang belajarnya 5 tahun dan disediakan untuk anak-anak pribumi putra menengah. Kurikulum sekolah rendah ini sangat sederhana, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun, setelah 1901, terdapat penambahan mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan yang kedua yaitu sekolah desa. Sekolah desa didirikan pada tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Buch. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi diselenggarakan oleh desa. Sekolah ini bertujuan untuk memberantas buta huruf. Selain itu, sekolah ini juga menjadi penyebar buah pikiran dan pengetahuan pada masa Belanda, serta mendorong masyarakat agar menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan atau menengah? Jadi, pendidikan lanjutan merupakan sekolah sambungan dari sekolah desa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1916 dan lama belajarnya di sekolah ini adalah 2 tahun. Sekolah lanjutan merupakan sekolah yang setara dengan kelas 4 dan kelas 5 di sekolah rendah Ongkoloro. Untuk pendidikan lanjutan itu terbagi menjadi 4 pada zamannya. Yang pertama yaitu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO. Pertama kali didirikan di Surabaya pada tahun 1916. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. MULO adalah sekolah umum yang berdiri rendah yang setara dengan sekolah menengah pertama yang saat ini didirikan. Untuk yang kedua ada AMS atau Algemeen Middelbare School. Pertama kali dibuka di Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1919. AMS didirikan sebagai sekolah lanjutan MULO dan sebagai sekolah untuk persiapan memasuki perguruan tinggi dengan lama belajarnya yaitu 3 tahun yang saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Untuk yang ketiga ada Hoger Berkel School atau HBS. HBS merupakan sekolah yang setara dengan sekolah SMA sekarang dan didirikan di Surabaya pada tahun 1863. Berbeda dengan sekolah menengah lainnya seperti MULO dan AMS yang khususnya untuk unit putra. HBS murid-muridnya khusus untuk anak-anak Belanda dan pendidikan HBS ini disesuaikan dengan HBS di negeri Belanda, baik kurikulum maupun ketentuannya. Dan yang keempat ada sekolah Ambacht School. Sekolah Ambacht School adalah sekolah teknik pertukangan. Pada awalnya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Setelah itu baru anak pribumi yang diperkenankan untuk masuk pada tahun 1856. Lama belajar di sekolah ini selama 3 tahun dan menggunakan bahasa pengantar Belanda. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, bisa disebutkan apa saja pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda? Jenjang selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Contoh pendidikan tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah yang pertama, pendidikan tinggi kedokteran atau GVS. Yang kedua, pendidikan tinggi hukum atau RHS. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi teknik atau TKS. Contoh dari sekolah tinggi kedokteran adalah NIAS atau Netherlands Indisch Artsen School yang terletak di Surabaya dan didirikan pada tanggal 1 Juli 1914. Dan sekarang perguruan tinggi ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau UNER. Lalu ada School of Leiding van Indische atau STOVIT yang berdiri pada tahun 1928. Selain itu juga terdapat STOVIA, Sekolah Pendidikan Kedokteran Hindia yang sekarang ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu untuk Tandarsen yang saat ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga atau UNER.
Untuk yang kedua, pendidikan tinggi hukum atau Red School adalah sekolah hukum pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1909. Perguruan tinggi ini awalnya bernama Opleiding School for the Industry Red School Dean, lalu diubah menjadi Red School dan saat ini dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI. Lalu untuk yang ketiga yaitu pendidikan tinggi teknik atau Koninklijk Instituut voor Hoger Techniek onder Wijs Nederland, yaitu institut kerajaan untuk pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Didirikan pada tahun 1920 dengan nama Technische Hogeschool Bandung atau THS di tahun 1959. Dan saat ini terjadi perubahan nama yaitu Teknik Institut Teknologi Bandung atau dikenal dengan ITB. Baik, untuk Mbak Yulina, terima kasih banyak. Sekian video podcast dari saya dengan tugas pengantar pendidikan dengan tema Sistem Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Jika ada kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.